Semakin kesini, data semakin penting bagi perusahaan. Bahkan dikatakan bahwa data adalah emas yang baru. Bahkan Pak Jokowi menyebut data lebih berharga daripada minyak. Apakah kalian familiar dengan pekerjaan yang cukup baru? Namanya adalah data scientist. Pekerjaan data scientist saat ini semakin merebak dan gajinya tinggi, guys. Menurut Revoyu, gaji data analis pada entry level berkisar antara 8 hingga 15 juta, pada mid level antara 15 hingga 25 juta, dan pada senior level antara 25 hingga 35 juta. Tapi apa itu data science? Yuk kita bahas secara aplikatif. Pernah nggak kalian berpikir, kenapa sih algoritma kayak algoritma Google sama YouTube bisa tahu kesukaan kita, sehingga bisa memberikan rekomendasi dan iklan yang pas buat kita? Itu karena data science, guys. Seperti namanya, data science menganalisis data dengan bantuan pemrograman dan AI untuk menemukan insight dari data itu, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dalam bisnis, kalau kita tidak memiliki data, misal data preferensi konsumen, pasti sulit kalau kita mau ngembangin produk baru, menentukan targeting marketing, dan lain sebagainya. Artinya, data itu sangat penting untuk mengambil keputusan. Hal ini meningkatkan keuntungan perusahaan hingga berkali-kali lipat. Contohnya, jika target customer suatu bisnis tepat karena mereka punya data, penjualan akan semakin naik dan keuntungan semakin besar. Secara sederhana, data scientist adalah orang yang menggunakan data untuk pengambilan keputusan ini. Apakah belajar data science susah? At some point it is. Tapi kalau kita pecah dia dan kita taklukkan satu-satu, hal ini nggak susah kok. Yuk kita ikuti roadmap ini supaya kita tahu strategi terbaik untuk menaklukkan data science. Pertama-tama, kita perlu mendalami pemrograman. Pilih salah satu bahasa pemrograman agar kita mengerti tentang algoritma, struktur data, dan lain-lain. Kemudian, kita mulai belajar pengolahan data. Sebagai informasi, kita bisa memperoleh data dari berbagai jenis sumber, tetapi umumnya dua sumber data, yaitu sumber internal, yaitu data yang sudah tersedia dalam perusahaan dari berbagai aktivitas bisnis yang telah berjalan, dan sumber eksternal seperti API. API adalah media yang dapat menjalin komunikasi dan pertukaran data antara dua komponen software. Nah, data yang masih mentah ini biasanya masih berantakan dan belum terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan sebuah proses yang dinamakan data cleansing. Untuk mendalami proses ini, kita dapat mempelajari NumPy dan Pandas. Setelah membersihkan data yang ingin dianalisis, kita visualisasikan entah dalam bentuk grafik, diagram, dan lain sebagainya. Untuk visualisasi ini, kita dapat mempelajari Matplotlib, Seaborn, Excel, Tableau, Power BI, dan lain sebagainya. Teman-teman juga sangat disarankan untuk mempelajari SQL untuk query dan manipulasi data. Namun, tidak hanya di visualisasi data, kita perlu melakukan analisis statistik dengan data itu. Oleh karena itu, kita juga perlu menguasai statistik. Ada dua jenis statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke, selanjutnya kita juga perlu menguasai AI, guys. Lebih spesifiknya machine learning. Machine learning ini adalah metode statistik tahap lanjut untuk analisis. Contohnya yaitu linear regression, clustering, decision tree, dan lain sebagainya. Untuk machine learning, kita akan banyak menggunakan Python beserta library-library yang mendukung. Lebih lanjut, kita perdalam AI ini dalam ranah deep learning. Ini adalah bagian yang lebih menantang, guys. Karena ini sudah AI kompleks yang menggunakan data yang kompleks juga. Kalau teman-teman tahu image recognition seperti Google Lens, computer vision seperti self-driving car, natural language processing seperti ChatGPT, mereka semua adalah produk dari deep learning. Untuk deep learning ini, kita dapat mempelajari TensorFlow. Kelihatannya sulit, guys, tapi pelan-pelan kita kuasai satu pasti kita enjoy. By the way, bagaimana dengan matematika?
Apakah kita perlu menguasai matematika? Benar guys, matematika ini bisa membantu mempercepat kita dalam menguasai data science. Namanya juga analisis data, pasti melibatkan statistik. Selain statistik, kita perlu untuk mempelajari aljabar linear, karena di machine learning kita akan banyak menggunakan matriks. Kita juga perlu untuk mempelajari kalkulus, karena di dalam training AI, kita perlu ilmu kalkulus untuk menentukan model dengan optimisasi terbaik. Dan jangan lupakan soft skill juga teman-teman. Soft skill dasar seperti kolaborasi, komunikasi, critical thinking, creativity, problem solving, dan lain-lain harus diasah secara paralel juga. Di dalam data science, kita harus berpikir kritis dalam menggali data, berpikir kreatif di dalam menawarkan solusi, dan kita juga harus jago mengkomunikasikan, mempresentasikan, dan menceritakan analisis data kita agar dapat dipakai oleh orang lain dalam perusahaan. Oke guys, apakah kalian tertarik dan siap untuk mempelajari data science? Gimana menurut kalian mengenai pekerjaan ini? Sharing yuk teman-teman, barangkali kita dapat membantu satu dengan yang lain jika ada kesulitan. Alright guys, thanks for watching. Jika kalian merasa ulasan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar AI dan perkembangan teknologi terkini di channel EV Code. Alright then, see you in the next video.